Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bertemu kembali di channel GRC Lesson. Oke, untuk yang pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian workbook, fungsi workbook, dan cara membuat workbook. Oke, di pertemuan yang sebelumnya di bab pertama kita membahas tentang apa itu Microsoft Excel, pengertian Microsoft Excel, kelebihan Microsoft Excel, kekurangan Microsoft Excel, dan fungsi dari Microsoft Excel tersebut. Nah, untuk di pertemuan yang kedua ini saya akan membahas tentang pengertian workbook, fungsi dari workbook, dan cara untuk membuat workbook. Oke. Yang pertama kita mulai dengan pengertian dari workbook. Workbook adalah buku kerja tempat melakukan manajemen data yang dapat menyimpan lebih dari satu worksheet pada Microsoft Excel. Diidentifikasikan dalam baris dan kolom pada Microsoft Excel. Fungsi workbook berkaitan dengan seluruh perintah yang ada di Microsoft Excel. Tampilan awal workbook hanya terdiri dari satu worksheet. Pengguna dapat menambahkan dengan mudah apabila diperlukan. Setiap sel dapat memuat data baik serupa tulisan, angka, atau formula dari Excel. Nah, itu dari pengertian dari workbook. Oke, langsung aja ke fungsi dari workbook. Nah, ini sesuai. Jadi fungsi dari tombol-tombol yang ada di atau panel yang ada di Microsoft Excel selebihnya ada sekitar 15. Oke, yang pertama itu title bar. Nah, ini title bar itu berarti yang ini. Yang di poin ini namanya title bar. Dia yang mempunyai pengertian menampilkan nama workbook yang sedang aktif atau dibuka. Secara default nama workbook pada Microsoft Excel adalah book 1. Nah, ini contoh yang udah saya kasih nama judul. Jadi bisa dilihat di sini. Terus yang kedua namanya Quick Access Toolbar. Nah, yang di sini. Yang ini namanya Quick Access Toolbar. Nah, banyak pilihannya. Quick Access Toolbarnya dari New, Open, Save, Email, Quick Print, Print View and Print, Spelling, Undo, Redo, Code Ascending, dan masih banyak lagi. Nah, berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Anda dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Bisa disetting sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Yang ketiga yaitu kontrol jendela yang di sebelah kanan atas. Nah, ada tombol X, ada minimize, ada restore down, ada close, yang berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Excel, yaitu minimis, maksimis, menutup jendela Microsoft Excel. Nah, yang keempat, menu bar. Menu bar ini dari di bawah file sampai dengan Acrobat yang paling atas ini. Nah, itu namanya menu bar, merupakan kumpulan perintah-perintah pada Microsoft Excel. Setiap menu bar terdiri dari ribbon. Ribbon adalah tempat perintah atau grup perintah yang sebagian besar dilengkapi dengan ikon perintah atau command button. Masing-masing command button mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Oke. Yang nomor 5 yaitu name box atau kontak nama. Nah, di sini. Yang di atas huruf A itu yang untuk ini. Kalau yang di tampilan saya di M26. Nah, M26 ini yang namanya name box atau kontak name, yang berfungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif, atau misalnya seperti ini. Nah, kalau saya pindah ke sel yang lain, dia akan menunjukkan koordinatnya, atau yang ini berarti di O, terus yang ini ke kanannya nomor 8.
seperti itu maksudnya. Terus ada yang namanya formula bar. Nah, di sini ada tanda F insert function atau formula bar yang berfungsi untuk memberikan formula pada sel yang sedang aktif. Anda juga dapat mendefinisikan nilai numerik maupun teks pada formula bar. Nah, di sini terserah, di sini juga bisa buat menulis atau atau formula bisa di situ di formula bar. Yang nomor 7 kolom. Nah, ini yang namanya kolom tuh ini. Jadi fungsi kolom ini menampilkan nama kolom yang diidentifikasi dengan huruf A yang dari kiri sampai dengan huruf XFD. Anda dapat menggunakan Ctrl plus untuk menuju kolom terakhir atau Microsoft Excel. Yang nomor 8 adalah indeks baris. Yang di sebelah sini. Yang sebelah sini namanya indeks baris. Nah, indeks baris ini berfungsi untuk menampilkan pada Microsoft Excel yang diidentifikasi dengan angka 1 sampai dengan 1.048.576. Anda dapat menggunakan Ctrl plus tanda panah ke bawah untuk menuju baris terakhir dari Microsoft Excel. Yang nomor 9 sel aktif. Nah, seperti ini contoh sel aktif. Jadi ini yang tanda ini atau ditaruh di sel mana itu namanya sama dengan sel aktif. Sel aktif berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer dan indeks sel akan ditampilkan pada name box. Seperti contoh misalnya ini kita nulis di N baris N ke nomor 15, kita kasih nama misalnya IRC. Nah, di sini. Nah, contohnya ini. Jadi langsung ada tulisannya. Kita hapus. Nanti yang namanya sel aktif. Yang nomor 10 tab worksheet. Nah, ini. Tanda plus di sini. Berfungsi untuk menambah atau mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. Contoh yang saya bikin sekarang yang nomor 1 tadi pengertian workbook, saya kasih nama. Untuk yang sheet yang kedua fungsi workbook, dan yang ketiga cara membuat workbook. Oke, next. Nomor 11 lembar kerja Excel. Nah, inilah lembar kerja Excel itu, ini contohnya. Nah, di lembar kerja Excel ini semua sel yang ditampilkan pada workbook atau contohnya ini yang baru. Nah, ini semua kosong ini. Nah, ini namanya lembar kerja yang aktif. Oke, yang nomor 12 horizontal scroll bar berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke kanan atau ke kiri, yang ini. Nah, terus yang vertical scroll bar ini berfungsi untuk menggeser lembar kerja dari atas ke bawah. Yang nomor 14 itu adalah back view. Back view adalah mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Nah, di sini. Nih, bisa kita zoom, kita kecilin, bisa kita gedein. Nah, tergantung selera kita. Oke, yang ke-15 yaitu status bar, berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi
saat rekomendasi perintah yang akan dilakukan. Nah, ini contohnya status bar itu ada tulisan ready di sini, berarti si sheetnya ini udah siap. Oke. Yang terakhir, yang C, yaitu cara membuat workbook pada Microsoft Excel. Nah, beberapa teknik membuat workbook, worksheet, dan menyimpannya. Yang pertama yaitu cara membuat workbook pada Microsoft Excel. Contoh yang pertama yang harus kita lakukan adalah klik file, terus kita pilih new. Nah, gitu. Sehingga muncul jendela baru dengan dialog new workbook. Contohnya seperti ini, klik new, nah, blank. Nah, ini contohnya, kita udah bisa membuka untuk worksheet yang baru atau workbook yang baru. Terus yang kedua, cara membuat worksheet baru pada Microsoft Excel. Nah, kita balik yang tadi, worksheet yang baru itu contohnya di sini ada tanda plus. Nah, kita tinggal klik di new sheet-nya, udah kelihatan ada sheet 1, sheet 2, atau kita bisa menambah sesuai dengan proporsi yang kita inginkan. Terus yang terakhir yaitu cara untuk menyimpan workbook pada Microsoft Excel. Nah, jadi di menu file teman-teman bisa pilih yang di pojok atas menu file, terus pilih save. Nah, di sini tinggal teman-teman mau naruh di filenya yang di sebelah mana. Oke, kita kasih contoh ke yang ke desktop misalnya. Nah, tinggal kasih nama dan terus tinggal di save. Nah, udah kesimpan lembar kerja teman-teman. Oke, semoga jelas dengan apa yang saya terangkan terkait dengan pengertian dari workbook, fungsi dari workbook itu untuk apa, sama dengan cara membuat workbook. Oke. Di pertemuan yang kedua ini kita akhiri sampai di sini dulu. Untuk yang nextnya kita akan membahas tentang tampilan atau bagian dan pengertian worksheet pada Microsoft Excel. Oke, untuk next pertemuannya. Oke, jika ada kesulitan atau apa, atau ada kalau saya menerangkan terlalu cepat, bisa di komentar, atau ada penambahan dari yang saya kasih ilmunya ada yang kurang, bisa juga di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Oke, sampai bertemu di next video dari GRC Lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.